Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Metodologi Studi Islam ingin memaparkan materi tentang sejarah dan perkembangan studi Islam. Sejarah awal studi Islam. Masa kejayaan pendidikan Islam merupakan satu periode di mana pendidikan Islam berkembang pesat, yang ditandai dengan berkembangnya lembaga pendidikan Islam dan madrasah atau sekolah-sekolah formal serta universitas-universitas dalam berbagai pusat kebudayaan Islam. Lembaga-lembaga pendidikan sangat dominan pengaruhnya dalam membentuk pola kehidupan dan pola budaya umat Islam. Berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang melalui lembaga pendidikan itu menghasilkan pembentukan dan pengembangan berbagai macam aspek budaya umat Islam. Pada masa kejayaan ini, pendidikan Islam merupakan jawaban terhadap tantangan perkembangan dan kemajuan kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam telah berkembang dengan cepat sehingga mengungguli dan bahkan menjadi puncak budaya umat manusia pada masa itu. Dalam perkembangan kebudayaan Islam, ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor intern dan pembawaan dari ajaran Islam itu sendiri. Dari faktor ekstern yaitu berupa tantangan dan rangsangan dari luar. Pendidikan Islam mencapai puncak kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid sekitar tahun 170 hingga 193 Hijriah. Karena beliau adalah ahli ilmu pengetahuan dan mempunyai kecerdasan serta didukung negara dalam kondisi aman, tenang, dan dalam masa pengembangan, sehingga dunia Islam pada saat itu diwarnai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. B. Perkembangan studi klasik. 1. Periodisasi studi Islam klasik 650–1250 Masehi. Pada masa kejayaannya dibuktikan dengan adanya perluasan wilayah kekuasaan Islam dan adanya puncak kemajuan Islam di bidang ilmu dan sains. Pada masa ini mengalami 4 kali masa kepemimpinan, yaitu masa kepemimpinan Nabi Muhammad dan sahabat 611–622 Masehi, Abbasiyah 656 Hijriah, dan Umayyah masa peralihan dan pemerintahan dinasti Fatimah di Mesir. Ciri-ciri periode ini banyak memperhatikan dari sejarah dan tanpa menutup mata terhadap dinasti-dinasti kecil. Namun ketika sekitar tahun 1000 sampai 1250 Masehi, keutuhan umat Islam di bidang politik pecah. Kekuasaan khalifah menurun. Akhirnya tahun 1251 Masehi dapat dikuasai dan dihancurkan Hulagukan. 2. Studi Islam pada masa Nabi. Menurut Saat Ramadan, periode klasik bermula ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi Rasul. Periode ini ditandai oleh peristiwa hijrah Rasul ke Madinah. Pada periode ini, kedudukan Nabi Muhammad adalah sebagai referensi bagi para sahabat dan umatnya. Setiap ada peristiwa dan ada masalah, semuanya langsung ditanyakan kepada Nabi Muhammad. Pada masa ini, Al-Quran dan hadis dijadikan sebagai rujukan langsung setiap ada persoalan. Pada masa ini, kedudukan Al-Quran sebagai pedoman dan sandaran. 3. Studi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah wafat, secara berturut-turut pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa Abu Bakar dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa besar berkenaan dengan kemurtadan sebagian orang Arab. Peperangan terjadi pada tahun 12 Hijriah melibatkan sejumlah besar sahabat yang hafal Al-Quran. Dalam peperangan ini 70 kali dari sahabat telah gugur. Umar bin Khattab khawatir, lalu ia menghadap Abu Bakar dan mengajukan usulan kepadanya agar mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Allah membukakan hati Abu Bakar untuk menerima usulan Umar tersebut, dan kemudian dipilihlah Sa'id bin Tsabit untuk membukukan Al-Quran. Sa'id bin Tsabit tidak menganggap cukup menurut yang dihafal dalam hati dan yang ditulis dengan tangannya, serta hasil pendengarannya. Tetapi ia bertitik tolak pada penyelidikan yang mendalam dari dua sumber, yaitu sumber hafalan yang tersimpan dalam hati para sahabat dan sumber tulisan yang ditulis pada zaman Rasulullah SAW. 4. Studi Islam pada masa dinasti Muawiyah. Khalifah Ali bin Abu Thalib dari Khulafaur Rasyidin, maka bentuk pemerintahan Islam yang dirintis Nabi Muhammad berubah dari sistem demokrasi menjadi monarki atau kerajaan, yaitu dinasti Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah
Muawiyah melakukan perubahan pemerintahan, yaitu bentuk jabatan perhubungan atau jabatan pos dan jabatan pendaftaran. Masa kejayaan Bani Umayyah dimulai ketika Abdul Malik bin Marwan memerintah 66-86 Hijriah atau 685-705 Masehi. Berbagai kemajuan dilakukan Abdul Malik, seni bangunan dan perkembangan ilmu pengetahuan pun tidak ketinggalan. Misalnya bidang-bidang kedokteran, filsafat, kimia, astronomi, dan ilmu ukur berkembang sangat pesat. 5. Studi Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rashid 786-809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun 813-833 Masehi. Harun al-Rashid adalah pelindung seni dan keilmuan. Al-Ma'mun mendirikan rumah kebijaksanaan Baitul Hikmah di Baghdad. Namun kegiatan utamanya adalah penerjemah karya-karya filsafat dan ilmu pengetahuan asal Yunani yang sudah diimpor sang khalifah dan sangat mempengaruhi perkembangan pemikiran dan budaya Islam. Kebijakan dan pengetahuan misalkan akademi yang didirikan di Kairo pada 1005 Masehi oleh Khalifah Al-Hakim. Sejarawan dan profesor studi Islam Philip Kahiti yakni bahwa keagungan zaman Al-Ma'mun adalah berkat dorongan yang diberikan Khalifah pada kegiatan intelektual dan pendidikan, mengembangkan zamannya, menjadi salah satu yang paling bersejarah dalam Islam. Pada masa ini kekayaan negara banyak dimanfaatkan untuk keperluan sosial dan mendirikan rumah sakit, kebudayaan, dan lain-lain, dan juga kesusteraan berada pada zaman keemasan. Selanjutnya yaitu perkembangan studi Islam abad pertengahan. Abad pertengahan dalam sejarah Eropa berlangsung dari abad ke-5 sampai dengan abad ke-15 Masehi. Abad pertengahan bermula sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan masih berlanjut manakala Eropa mulai memasuki abad pembaharuan dan abad penjelajahan. Perpindahan-perpindahan penduduk berskala besar pada zaman migrasi juga mencangkup perpindahan suku-suku bangsa Jermanik yang mendirikan kerajaan-kerajaan baru di bekas wilayah Kekaisaran Romawi Barat. Pada abad ke-7, Afrika Utara dan Timur Tengah, bekas wilayah Kekaisaran Bizantin, dikuasai oleh Khilafah Bani Umayyah, sebuah kekaisaran Islam setelah ditaklukkan oleh para pengganti Muhammad. Pada awal abad pertengahan telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar pada tatanan kemasyarakatan dan politik. Pengaruh abad kuno belum benar-benar hilang. Pada abad pertengahan ditemukannya kitab undang-undang Kekaisaran Bizantin, Corpus Juris Civilis, atau kitab undang-undang Justinianus, yang bermula sesudah tahun 1000 Masehi. Serta populasi Eropa meningkat pesat berkat munculnya inovasi-inovasi di bidang teknologi dan pertanian yang memungkinkan berkembangnya perniagaan. Lonjakan populasi Eropa juga disebabkan oleh perubahan iklim selama periode suhu hangat abad pertengahan yang meningkatkan peningkatan hasil panen. Ada dua tatanan kemasyarakatan yang diterapkan pada puncak abad pertengahan, yakni manorialisme dan feodalisme. Akhir abad pertengahan ditandai oleh berbagai musibah dan malapetaka yang meliputi bencana kelaparan, wabah penyakit, dan perang yang secara signifikan menyusutkan jumlah penduduk Eropa antara 1347 sampai dengan 1350. Wabah maut hitam menewaskan sekitar sepertiga dari penduduk Eropa. Kontroversi, bidah, dan skisma Barat yang menimpa gereja Katolik terjadi bersamaan dengan konflik antar negara, pertikaian dalam masyarakat, dan pemberontakan rakyat jelata yang melanda kerajaan-kerajaan di Eropa. Perkembangan budaya dan teknologi mentransformasi masyarakat Eropa, mengakhiri kurun waktu akhir abad pertengahan dan mengawali kurun waktu awal zaman modern. Next, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu perkembangan studi Islam era modern.
Pada era modern yang sekarang ini, pendidikan di seluruh dunia menjadi sangat pesat perkembangannya. Banyak penemuan-penemuan baru, dan yang diajarkan juga sekarang sangat kompleks sesuai bidangnya masing-masing. Pada era modern, banyak juga ilmuwan-ilmuwan muslim yang bermunculan, yang mengajarkan ilmunya atas tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar keimanan mereka. Perkembangan Islam pada era modern biasanya juga disebut sebagai masa pembaharuan. Para ilmuwan-ilmuwan melakukan pembaharuan dalam banyak bidang yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Pembaharuan tersebut mulai muncul ketika umat Islam sadar bahwa mereka telah tertinggal banyak dari bangsa Prancis dan bangsa Barat lainnya, yang saat itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dan juga kesadaran bahwa mereka telah jauh dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti 1. Bercampurnya akidah Islamiyah dengan kemusyrikan. 2. Adanya sekelompok umat Islam yang hidup mementingkan kehidupan akhirat tanpa memerdulikan kehidupan dunia. 3. Orang Islam yang menganut paham kejawen. Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut, mendorong munculnya penggagas dan pembaharu Muslim yang berusaha menyadarkan terhadap penyimpangan yang telah dilakukan agar mereka kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh yang mempelopori perkembangan Islam pada periode modern yaitu Muhammad bin Abdul Wahab 1115 Hijriah atau 1703 Masehi dari Arab. Secara garis besar, terjadi 3 pola pemikiran pembaharuan pendidikan Islam, yaitu sebagai berikut. 1. Pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada pendidikan modern di Barat. 2. Pola pembaharuan yang berorientasi pada sumber hukum Islam yang murni. 3. Pola pembaharuan yang berorientasi pada nasionalisme. Tokoh pembaharu yang ternama adalah Muhammad bin Abdul Wahab dari Arabia dengan Wahabiyahnya pada tahun 1703 sampai 1787 Masehi. Perkembangan studi Islam kontemporer. Kontak pertama antara dunia Barat dengan dunia Muslim adalah lewat kontak perguruan tinggi, bahwa sejumlah ilmuwan dan tokoh-tokoh Barat datang di perguruan tinggi Muslim untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dunia Islam belahan timur, perguruan tinggi tersebut berkedudukan di Baghdad dan di Kairo, sementara di belahan Barat ada di Cordova. Untuk lain dari kontak dunia Muslim dengan dunia Barat pada fase pertama adalah persalinan manuskrip ke dalam bahasa Latin. Sejak abad ke-13 Masehi hingga bangkitnya zaman kebangunan atau Renaissance di Eropa pada abad ke-14. Kemajuan peradaban Barat dimulai pada periode pertengahan 1250 sampai dengan 1800 Masehi, yang mana peradaban Islam pada periode ini mengalami stagnasi. Sedangkan peradaban Barat mengalami perkembangan yang sangat pesat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sampai sekarang ini. Sebenarnya perkembangan tersebut banyak dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Andalusia atau Spanyol pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah adalah merupakan salah satu tempat yang paling utama bagi Eropa yang menyerap peradaban Islam baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, maupun perekonomian dan peradaban antar negara. Salah satu contoh yang kami ambil adalah pemikiran Ibnu Rushd yang melepaskan dogma taklid dan mengajurkan kebebasan berpikir. Dari pemikiran Ibnu Rushd inilah yang menarik minat orang-orang Barat untuk belajar. Di antara pemuda Kristen Eropa yang belajar di universitas-universitas Islam di Indonesia, seperti Universitas Cordova atau pendirinya Abdul Ar-Rahman III, Seville, Malaga, Granada, dan Salamanca. Selama mereka belajar di lembaga-lembaga tersebut, mereka aktif menerjemahkan buku-buku karya para ilmuwan Muslim. Pada kegiatan terjemahan itu berada di Toledo. Setelah mereka kembali ke negara masing-masing, mereka mendirikan sekolah-sekolah dan universitas. Universitas yang pertama mereka didirikan di Eropa pada tahun 1231 Masehi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kesalahan yang kami lakukan, baik dalam segi pengucapan maupun penulisan, karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.